Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dea Sofia dengan ujung NIM 09. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Biologi Sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian silia, flagella, serta sel Johnson, kemudian struktur penyusun dari silia, flagella, serta sel Johnson, dan jenis fungsi dari silia, flagella, sel Johnson, dan penyakit terkait silia, flagella, serta sel Johnson, dan terakhir kesimpulan. Apa itu silia dan flagella? Jadi silia itu adalah struktur seperti rambut pendek pada permukaan sel yang berfungsi menggerakkan cairan dan partikel di sekitarnya. Kemudian flagella merupakan struktur mirip cabuk yang lebih panjang, fungsinya itu untuk menggerakkan sel itu sendiri. Yaitu struktur penyusun dari silia dan flagella. Yang pertama adalah mikrotubulus. Jadi mikrotubulus itu tersusun dari protein tubulin dan membentuk pola 9+2 di bagian aksialnya, yang berarti terdapat 9 pasang mikrotubulus yang melingkar di sekitar 2 mikrotubulus tunggal di tengahnya. Pada silia primata atau non-motil, strukturnya bisa 9+0 tanpa mikrotubulus di tengahnya. Yang kedua adalah denin, yaitu merupakan protein motor yang memungkinkan pergerakan dari flagella dan silia dengan menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga adalah neksin, yaitu merupakan protein yang menghubungkan mikrotubulus bagian luar untuk menjaga struktur agar tetap stabil. Yang terakhir adalah badan basal, yaitu merupakan struktur yang menyerupai sentriol dan berfungsi sebagai titik awal pembentukan dari flagella atau silia. Polanya itu adalah 9 triplet mikrotubulus tanpa mikrotubulus tengah atau 19+0. Selanjutnya adalah jenis dan fungsi dari silia. Untuk jenis dari silia itu terdiri dari silia motil dan silia non-motil. Untuk silia motil itu dia dapat bergerak dan berperan dalam transportasi mukosiliar. Lalu gerakannya itu berdenyut dengan kecepatan 15 Hz dalam lapisan presiliar layer. Kemudian struktur aksonema silia motil terdiri dari susunan 9+2 mikrotubulus yang memungkinkan pergerakan dari silia. Sedangkan silia non-motil itu dia tidak memiliki kemampuan bergerak dan berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan dalam saluran pernapasan. Nah, fungsi dari silia yang pertama membersihkan saluran pernapasan atau transport mikrosiliar, yang kedua mencegah infeksi, menangkap patogen, dan mencegah masuknya mikroorganisme ke paru-paru. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan di saluran pernapasan. Yang keempat, menyesuaikan pergerakan berdasarkan badan mukus. Dan yang kelima adalah membantu proses batuk jika transport mikrosiliar tidak efektif. Selanjutnya adalah jenis dan fungsi dari flagella. Yang pertama adalah monopolar monotrik yang memungkinkan gerak cepat dan terarah ke sumber nutrisi atau menjauhi zat beracun. Yang kedua, monopolar levotrik yang memberikan daya dorong yang lebih kuat untuk mobilitas yang lebih efektif atau efisien. Yang ketiga, bipolar amfitrik yang memungkinkan perubahan arah dengan mudah tanpa harus berputar. Dan yang keempat adalah peritrik, memberikan fleksibilitas gerakan ke berbagai arah dan meningkatkan kemampuan bertahan di lingkungan yang lebih kompleks. Selanjutnya, apa sih pengertian dari sel Johnson dan struktur penyusunnya? Jadi sel Johnson itu merupakan struktur yang menghubungkan sel dalam jaringan untuk menjaga kohesi, komunikasi, dan regulasi antar sel. Nah, untuk struktur penyusun dari sel Johnson itu, yang pertama thick Johnson yang dibentuk oleh protein transmembran seperti claudin dan occludin. Yang kedua adalah aderin Johnson yang terdiri dari protein aderin yang berikatan dengan aktin. Yang ketiga adalah desmosom yang terdiri dari protein desmoglin dan desmocolin. Dan yang keempat adalah gap Johnson yang tersusun dari protein koneksin. Selanjutnya adalah jenis dan fungsi dari sel Johnson. Yang pertama adalah sambungan kedap. Fungsinya itu mencegah molekul bergerak melewati ruang antar sel, sehingga menjaga batas antar lingkungan dalam dan lingkungan luar. Yang kedua, saluran berluang yang memungkinkan pertukaran pesan kimia seperti ion dan molekul kecil antar sel untuk komunikasi dan koordinasi seluler. Yang ketiga, desmosom berfungsi memberikan
kekuatan mekanis dengan menghubungkan sel-sel yang mengalami tekanan tinggi seperti di kulit dan di usus. Yang keempat, sambungan aderen. Fungsinya itu memberikan kekuatan dan stabilitas jaringan dengan menghubungkan aktin antar sel. Selanjutnya adalah penyakit yang terkait dengan silia, flagella, serta sel Johnson. Nah, untuk penyakit yang terkait dengan silia dan flagella itu seperti usus bocor, radang usus, kanker, penyakit jantung, tuli bawaan, gangguan irama jantung, serta gangguan saraf. Sedangkan penyakit yang terkait dengan sel Johnson itu seperti penyakit ginjal, polikistik, infertilitas pria, sindrom Carter-Jenner, sindrom Joubert, dan retinitis pigmentosa. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa silia, flagella, serta sel Johnson itu berperan dalam pergerakan, sensorik, serta stabilitas sel. Nah, gangguan yang dapat menyerang silia, flagella, serta sel Johnson itu seperti PKD, infertilitas, gangguan pernapasan, saraf, dan jantung. Nah, silia terbagi menjadi dua, yaitu motil yang bergerak dan non-motil yang berperan sebagai sensorik. Sedangkan flagella itu mendukung mobilitas sel. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa sel Johnson itu menjaga kohesi dan komunikasi antar sel. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.